Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di channel kami, Suyut MN Chess. Semoga adik-adik junior pecatur pemula sehat-sehat selalu dan dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan dua kuda yang terkenal dengan Italy Game, dengan bahasa Inggris to Knight Defense. Mari kita mulai. Pembukaannya E4 dibalas E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6. Ini terkenal dengan pembukaan dua kuda. Putih langsung melancarkan kuda ke G5. Yang kemarin video kemarin saya upload untuk putih ya, dua kuda untuk putih. Sekarang cara mengantisipasinya untuk hitam ya, langsung dilancarkan dengan putih menyerang di F7, hitam langsung D5, pembelaannya hitam. E kali D5. Kalau kuda kali D5 enggak boleh, karena sudah saya terangkan kesalahan. Kalau kuda kali D5 ya langsung kuda ke A5 ya, yang paling benar kuda ke A5 ya. Kuda ke A5, putih biasanya gajah B5 cek, C6, D kali C6, B kali C6 ya. Langkahnya putih ini ada 3 variasi. Yang paling benar, yang paling bagus itu gajah E2. Tapi suatu misal ada yang langkahnya gajah A4 misalkan ya, ada gajah A4, ada gajah D3, ada menteri F3 ya. Kalau menteri F3 ini serangan variasi Coleman ya. Nanti kita bahas. Yang pertama kita membahas gajah A4 dulu. Kalau gajah A4 ini adik-adik junior tentunya harus bisa menghukum, karena ini langkah salah ya. Paham ya? Kalau gajah M4, gajah A4 langsung dihukum ya. Cara menghukumnya H6. Kalau kuda H3 nggak mungkin, karena ada gajah ke G4, F3 langsung gajah kali H3, susunannya rusak ya. Paham ya? Jadi tentunya kuda ke F3, E4, kuda ke E5, langsung menteri ke D4 ya. Cara menghukumnya hitam seperti ini. Jadi menteri D4 itu menggarpu gajah A4 dan kuda E5 ya. Jika kuda kali C6 nggak mungkin, karena ada menteri kali A4 ya. Hitam menang perwira 1 ya. Jika gajah kali C6, kuda kali C6, kuda kali C6, langsung aja menteri D5. Jadi tetap menang perwira 1. Cara menghukumnya seperti gini aja. Kalau ditukar dengan kuda kali A7 ya tentunya putih menang pion tapi kalah perkembangan. Langsung aja gajah G4. Tentunya hitam langsung putih juga nganter juga kuda C3. Tetap aja menteri H5, kuda E2, baru benteng kali A7 dan unggul. Suatu misal D3, gajah ke D6. Cara menghukumnya seperti gitu aja. Adik-adik junior catur mula, perhatikan ya. Cara menghukumnya diingat-ingat. D kali E4, benteng ke D7, dan diteruskan sendiri ya. Paham ya? Jadi buahnya hitam ini sangat berkembang sekali, dan nanti disusul dengan rokade dan dipastikan pasti menang ya. Paham ya? Gajah A4 cara menghukumnya seperti itu. Ada yang lain, suatu misal variasi gajah A4 gini, ada cara lain yang menghukumnya juga unggul juga. Kuda F3, E4, kuda E5, menteri D4,
gajah C6, kuda kali C6, kuda kali C6, menteri C5. Ya, ini juga bagus juga, ya kan? Kuda kali A7, menteri kali A7. Suatu misal rokade ya gajah C5. Ini aja enggak apa-apa. D3 rokade, gitu aja enggak apa-apa. Ya, suatu misal D kali E4 ya gajah ke A6 ya juga unggul. Jadi perwiranya juga berkembang, juga bagus ya. Tinggal pilih, terserah adik-adik junior, pecatur pemula, terserah milih varian mana tetap unggul pada saat kalau gajah A4 ya. Jadi paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan cara menghukum kalau gajah D3 ya. Nah, ini kan gajah A4 ya, saya kembalikan. Cara menghukum gajah D3. Jadi satu persatu kita periksa, ya kan? Cara menghukum gajah D3 apa? Adik-adik junior, pecatur pemula, caranya menghukum, kuda ke G4. Langsung kan, menterinya ngancam kuda. Suatu misal apa? Suatu misal kuda balik ke F3, langsung aja F5 ya. Ancamannya dengan E4. Kalau H3 ya kuda kali F2, raja kali F2, baru gajah ke C5 cek. Kalau raja F1, E4. Cara menghukumnya gitu ya. Gajah ke E2, E kali F3, gajah kali F3, 00. Dan hitam unggul dengan perkembangan ya. Paham ya? C3, gajah A6, macam-macam ya. Saya kembalikan posisi dari sini. Suatu misal tadi dicek raja ke G3 ya tinggal E4. Suatu misal benteng E1 ya menteri ke D6. Raja ke H4, ya gajah ke F2 dan seterusnya. Bisa cekmat ini ya. Oke, paham ya? Jadi kalau raja G5 atau raja 5 menteri G6 cekmat. Paham ya? Jadi kalau kuda ke F3 serangannya seperti itu ya. Saya kembalikan posisi dari awal. Kalau kuda F3 langsung F5. Suatu misal kalau kuda ke E4 ya langsung aja F5 ya kan. Suatu misal kuda ke G3 ya langsung gajah ke C5 ya. Paham ya? Jadi kalau apa langkahnya ini? Suatu misal apa langkahnya? Misalkan gajah kali F5 tidak mungkin karena kuda kali F2 ya, gajah kuda kali F2 ya. Suatu misal apa ini langkahnya? Kesulitan kan? Suatu misal rokade, langsung aja menteri H4. H3, kuda kali F2. Cara ngukumnya seperti gitu aja ya. Langsung unggul, berarti benteng kali F2, menteri kali G3 dan dipastikan menang hitam. Paham ya? Jadi cara mengukumnya seperti itu kalau gajah D3. Oke, Pak begini. Suatu misal apa? Dia waktu kuda E4 F5. Jadi langkahnya bagusan hitam, ya kan? Karena kuda G3 kena gajah C5. Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari awal lagi ya. Dari gajah B5 tadi, gajah B5, C6, D kali C6, B kali C6, gajah D3 sudah, gajah A4 sudah, tentunya gajah ke E2. Kalau gajah E2 ini memang langkahnya yang benar. Jadi cara menghukumnya juga harus bagus ya. Hitam minimal mengimbangi karena gajah E2 ini paling bagus ya, antara putih sama hitam itu posisinya kalah dan menang ya kan. Langsung tetap H6, kuda F3,
E4. Kuda E5 langsung gajah ke D6 ya. Cara menghukumnya seperti itu ya. Jadi sebetulnya ada banyak varian gajah C5, menteri D4, tapi tak pilihkan yang paling mengimbangin ya. Kalau posisinya kalau suatu misal pemain putih ini persiapannya matang ya, kalau gajah D6 ini bisa mengimbangi dan bisa hasilnya bisa remis dan menang ya. Nah, ini apa? Kalau gajah D6 ini harus jawabannya D4 ya kan. Tapi suatu misal kalau kuda ke C4, ya ini kurang bagus untuk putih ya. Biasanya kan D4, tapi kalau dia menyimpang dari pembukaan, ya sebagai pemain hitam, adik-adik junior pecatur pemula ya harus bisa menghukum, ya kan. Langsung aja kuda kali C4, gajah kali C4, langsung rokade. Nah, rokade tentunya kalau putih langsung juga mengikuti rokade ya blunder. Langsung kena kombi gajah kali H2. Raja kali H2 tentunya kuda G4. Kalau raja G1 nggak mungkin karena ada menteri H4. Ya kan, benteng ke F1 cuma obatnya cuma situ. Benteng E1 kan menteri kali F2, raja ke H1, menteri H4, raja G1, menteri ke H2, raja ke F1, raja ke menteri ke H1, cekmat. Raja E2, menteri G2, cekmat. Ya kan? Nah, tentunya nggak mungkin gitu kan, otomatis rajanya naik ya kan. Pas pada saat posisi gajah ke kali H2 ini tentunya dimakan kuda G4, raja nggak mungkin turun. Kalau turun ya terjadi seperti itu kan. Tentu naik pun ya juga kalah karena kena menteri G5. Langsung. Kalau D4 langsung kuda ke E3, langsung cekmat. Raja ke H2, menteri ke G2. Ya kan, nggak mungkin. Kalau suatu misal F4 ya dienpasen. E kali F3, kalau benteng kali F3 nggak mungkin menterinya kena kuda ke E3 ya. Benteng kali F3 langsung kena ya kan. Dimakan menteri juga kena, dimakan menteri kali F3 ya juga kena menteri, kena kuda ke E5, cek ya kan. Nggak mungkin kan, otomatis dimakannya pakai raja, tinggal benteng ke E8. Nah, ini apa yang dilangkahkan? Karena diancam dengan kuda H2 atau macam-macam kan. Suatu misal kuda C3 ya tinggal menteri H4 dan dipastikan kalah putih ya. Paham ya? Jadi kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari gajah E2 lagi ya. Saya kembalikan posisi ya, gajah E2 lagi. Saya kembalikan posisi di sini ya, adik-adik junior pecatur pemula. Jadi cara menghukumnya harus betul-betul akurat ya. Kalau gajah E2 tetap H6, kuda ke F3, E4, kuda ke E5, gajah D6. Kuda C4 sudah. Kalau kuda G4 tinggal rokade aja. Rokade gini aja, tidak apa-apa ya. Kalau dia ikuti rokade ya baru makan ya kan. Suatu misal tadi kuda C4 ya kuda kali C4, gajah kali C4 tinggal rokade. Suatu misal H3. Cara ngukumnya gimana kalau H3? Karena kan tidak ada kombi di H2 ya, tinggal kuda ke D5 aja. Kuda ke D5. Jadi membuka jalurnya menteri. Kalau dia rokade otomatis langsung menteri ke H4. Jadi tekanannya luar biasa. Kalau D3 ya gajah kali H3. Setelah gajahnya dibuang, menteri ke H2. Kalau makan G kali H3, menteri kali H3. Ancaman mat di H2 kan. F5 ya tinggal E enpasen F3, F4 tinggal E kali F3. Otomatis makan menteri cekmat, ke-2 makan benteng kali F2, raja ke menteri ke H2, raja ke F1, menteri ke H1. Raja ke E2 ya tinggal benteng aja ke Fe8, cek. Ya kan?
Suatu misal gajah ke di E3 ya benteng kali E3. Benteng kali E3 raja ke menteri ke G2. Gitu aja, langsung nyerah kan. Karena raja E1 ada gajah ke G3, benteng kali G3 ada benteng E8 dan dipastikan kalah. Ya, paham ya? Nah, jadi kalau cara menghukumnya itu seperti itu. Kalau H3, kalau rokade ya. Jadi adik-adik junior pakai pembukaan 2 kuda dicoba ya. Jadi langkahnya seperti itu. Ya, nah, saya kembalikan posisi dari gajah E2. Nah, kalau kuda C4 sudah, sekarang kuda G4 tinggal rokade aja. Kalau kuda G4 rokade. Suatu misal apa dia? Dia rokade juga, ya langsung kuda kali G4. Gajah kali G4 langsung menteri ke H4. Langsung. Diancam mat kan, sambil ngancam gajah. Kalau H3 langsung F5. Tapi kalau G3 tarik mundur menteri, tak usah kombinasi, tarik mundur menteri gini aja langsung diserong F4 dan unggul ya. Nah, kalau suatu misal gajah ke E2 ya sorong ke F4 ke F3. Kalau dia diduli F3 tinggal cek raja ke H2, menteri ke G3, raja ke H1, gajah ke kali H3 dan menang ya. Paham ya adik-adik junior? Cara mengukurnya seperti itu. Jadi harus cepat ya, langkah-langkahnya harus cepat. Cara menghukum ya, nanti diulang-ulang lagi nggak apa-apa, diputar videonya diulang-ulang lagi. Paham ya? Oke, kembalikan lagi ke gajah E2 lagi. Gajah E2. Nah, saya kembalikan di sini. Kuda C4 sudah, kuda G4 sudah, tentunya langkahnya apa? D4 ya. Langkah D4 itu yang paling bagus ya. E kali D3 pasen, kuda kali D3. Menteri C7 dulu. Nah, langkahnya menteri C7 dulu. Nah, kalau dia H3 langsung gajah ke F5 ya. Nah, langsung ke H3 gajah ke F5. Nah, rokade sama ikut rokade. Itu aja. Nah, suatu misal apa? Putih ini pilihannya apa? Antara kuda D2, gajah E3, kuda C4. Ya, suatu misal gajah ke E3 ya cara ngukumnya gimana? Kalau gajah E3 langsung kuda C4. Dia mengancam di F6, gajah D4 ya kuda ke E4 gitu aja. Kuda suatu misal kuda B C3 ya langsung kuda C ini ke D2. Kuda kali E4, kuda kali E4. Apa langkahnya? Langkahnya suatu misal gajah F3 langsung C5 ya kan. Suatu misal apa gajah E3 lagi ya benteng A D8 unggul, posisinya hitam ya. Apa ini langkahnya? Benteng A D8 tentunya susah ini, menteri ke E2. Mungkin bisa dilaksanakan menteri E2 langsung C4, kuda C1, benteng ke F ke E8. Gini aja, nggak apa-apa ya kan. Kalau benteng D1, ini termasuk blunder. Apa teman-teman langkahnya? Teman-teman catur pemula, adik-adik junior, langkahnya apa? Kalau pas benteng D1 ya langsung kombinasi aja kuda kali F2.
misalkan dimakan pakai menteri atau dimakan pakai raja. Suatu misal menteri makan F2 ya tinggal gajah ke G3. Nah ini kan E3-nya copot. Nah harus ini kan langkahnya. Harus menteri E2. Nah, baru benteng kali D1. Menteri kali D1, benteng kali E3. Dan dipastikan unggul hitam ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari gajah E2 tadi. Ya, oke. Kembalikan gajah E2. Langkahnya hitam langsung H6. Kuda ke F3, E4. Kuda ke E5, gajah D6. D4, E kali D3. Kuda kali D3, menteri C7. H3, 00. 00, gajah F5. Ya. Gajah F5, gajah F5, gajah E3, kuda ke C4, gajah D4, kuda E4, kuda C3, kuda C ke D2, kuda kali E4, kuda kali E4. Terus kuda kali E4, kuda kali E4, gajah F3, langsung aja C5, gajah E3, C4, kuda C1, benteng A D8, menteri E2, benteng FE8. Suatu misal tidak benteng D1 karena ada kombian kuda kali F2. Nah, suatu misal ya. Langkahnya gajah kali E4 ya, kuda kali gajah kali E4 sama. Jadi gajah kali E4, gajah kali E4, menteri G4, nah, benteng ke E6, berarti memancing. Benteng E6 itu memancing kalau gajah kali H6 tidak dipukul sama benteng tapi F5 dulu. Nah, ini ada pancingan-pancingan seperti gitu. Ya, adik-adik junior baru benteng kali H6, jadi memancing. Jadi bagus sekali langkah benteng E6 ini. Nah, tentunya langkahnya tidak berani gajah kali H6. Nah, tentunya kuda E2. Dijaga dulu menteri B7. Nah, dengan ancaman benteng E6, kuda ke C3, gajah ke E6, dan unggul. Hitam unggul dengan sepasang gajah, dengan ancaman benteng G6, dan gajahnya luar biasa aktifnya ya. Paham ya? Jadi cara mengantisipasinya seperti itu. Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan lagi yang kita mulai dari gajah E3, saya ganti kuda C3 ya. Paham ya? Tak kembalikan posisi gajah E3. Ya, tak kembalikan posisi dari sini. Nah, tak kembalikan gajah E3 sudah ya. Sekarang kuda ke C3. Nah, cara mengantisipasi kuda C3 bagaimana? Sebagai pemain hitam adik-adik junior, langkahnya tentu kuda C4 yang paling bagus ya. Hitam ini memang kalah pion 1, tapi kompensasinya menang perkembangan buah. Jadi buahnya ini hidup semua. Bentengnya 2 ini hidup. Perwira 4, kuda gajah 2, kuda 2 sama gajah 2 ini hidup semua, aktif semua. Jadi nggak rugi dia mengorbankan pion satunya itu. Timbul perwira-perwiranya sangat aktif sekali, ya kan? Nah, B3, suatu misal langsung kuda ke E5. Kuda kali E5, gajah kali E5, gajah ke B2, langsung apa ini? Benteng FE8 aja. Nah, enggak usah diusir, biar menterinya enggak usah diusir sama benteng AD8, biar dia sendiri kan. Nah, tentunya langkahnya apa? Benteng FE8, gajah ke D3, baru dipen. Benteng A ke D8. Menteri F3, ya kan? Menteri F3,
apa langkahnya? Menteri F3, terus gajah kali D3, C kali D3, baru benteng ke E6. Langkahnya paling bagus itu. Benteng E6, suatu misal benteng A D1 untuk menjaga pion D3-nya memperkuat, baru menteri ke A5 yang paling bagus ya. Kudanya lari, gajahnya dimakan B2, menteri kali A2. Jadi posisinya hitam kebalik, tambah lebih unggul karena pionnya sudah kembali. Kalau benteng ke C1 ya baru kuda ke H5. Jadi langkahnya bagus sekali, kuda H5 memancing menteri kali H5, gajah ke H2. Ya. Apa langkahnya? Langkahnya tentunya bagusan hitam ini ya. Jadi dan bisa diteruskan sendiri. Suatu misal apa ini? Suatu misal G3. Suatu misal G3 mengantisipasi rajanya, gajahnya ya langsung aja gajah D4. Misalkan G3 menutupi untuk ngecek ya, dijaga gajah D4. Suatu misal kuda ke A4 begini, ya langsung kombinasi kuda kali G3. Dimakan menteri, benteng ke G6. Kalau gajahnya makan D4, kudanya ke E2 cek ya. Jadi sangat lincah sekali pukulannya hitam ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan dari benteng A D1, saya ganti benteng F D1. Nah, ini benteng A D1 ini saya ganti benteng F ke D1. Cara jaganya seperti gitu. Kalau benteng F ke D1, ya tentunya bentengnya ke E8. Benteng D ke E8. Benteng A C1, dijaga aja sama A6 biar kudanya tidak ke B5 ya. Suatu misal gajah ke A4, baru gajah kali B2, kuda kali B2 dan kuda D5. Jadi hitam unggul tipis dan diteruskan sendiri ya. Apa? Suatu misal kuda ke C4, ya langsung ada kuda ke C3. Jadi ancamannya tidak terlihat dengan benteng ke E1 ya. Kalau tidak makan bentengnya lari, kudanya ngecek. Ya kan? Nah, suatu misal apa? D4, ya kuda ke F4. Jadi penguasaan ruang geraknya bagusan hitam. Ya kan? Walaupun kalah pion 1, tapi penguasaan buahnya bagus hitam, ya. Paham ya? Jadi saya ulangi posisi dari gajah D3 tadi. Nah, posisi gini, tadi kalau gajah D3 terjadi benteng A D8, tapi kalau gajah F3 ya tetap benteng A D8, menteri C1 tentunya, ya kan? Baru kuda ke H7. Langkahnya, cara nyerangnya gitu, karena gajahnya posisi di F3. Jadi cara mengantisipasi serangannya hitam itu harus dilihat dari situasinya gajah ya. Kalau gajahnya itu di D3 ya nyerangnya kayak tadi. Tapi kalau gajah di F3, kita oper kuda ke H7 ya. Kuda ke H7, suatu misal benteng E1, ya kuda ke G5 langsung. Ya kan? Kuda ke G5, suatu misal diadu gajahnya ke G4, ya makan aja gajah G4, ya gajah kali G4, H kali G4. Apa langkahnya ini? Langkahnya langsung gajah ke D4 yang paling bagus ya, untuk mengantar G3-nya sama H3 ya kan. Suatu misal diadu kuda ke
A4 begini, ya langsung kuda ke H3, langsung bisa nyerah ini, kena variasi gini. Kalau dimakan langsung cek ke G3. Nah, suatu misal nggak dimakan ya kali raja 1 ya kuda kali H2 bisa dioper-oper. Kalau raja ke F1, menteri ke H2 dengan ancaman menteri G1 cek atau menteri H1 ya. Paham ya adik-adik junior? Jadi cara menyerangnya seperti itu. Jadi kuda H3 jadi langkahnya sangat bagus sekali dari kuda G5 tadi ya. Jadi langkah-langkahnya diingat-ingat kalau gajah F3 nyerangnya dari kuda H7, kalau gajah D3 dimakan biasa D-nya yang diperlemah ya. Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari gajah H2 tadi. Nah, posisi gajah H2 tetap H6 langsung D4, E kali N pasen, kuda kali N pasen, menteri C7, H3, rokade gajah F5. Jadi kuda C3 cara mengantisipasinya seperti itu. Gajah E3 cara mengantisipasinya seperti yang tadi saya terangkan tadi di atas. Sekarang kuda ke D2. Nah, kuda D2 ini kelihatannya cukup bagus, tapi langkahnya hitam. Perkembangan dengan bentengnya ini, benteng A ke D8. Benteng A ke D8 ini suatu misal langkahnya kuda F3. Nah, suatu misal kuda F3 begini ya, jadi tetap langkahnya kuda E4, B3, C5. Jadi terus dicecer terus C4-nya ini ya. C4, C5, gajah B2 langsung C4. Suatu misal B kali C4, kuda kali C4. Terus gajah D4, benteng FE8. Cara nyerangnya seperti itu. Jadi kalau benteng ke B1 ya kuda ke A3, nggak mungkin, ya kan? Otomatis C-nya dinaikkan, ya kan? Apa yang dijalankan kan kurang bagus. Ya, suatu misal C3 dinaikkan ya tinggal kuda ke B6. Benteng ke C1, kuda ke D5 dikeroyok. C4, kuda ke F4. Jadi cukup bagus sekali langkahnya hitam ini. Jadi buahnya itu menyerang di sapraja, bisa kombi ke G2 macam-macam ini ya, yang dituju ya, kuda kali E2, kuda ke G3 dan macam-macam ya. Paham ya cara mengantisipasi kuda ke F3. Saya kembalikan posisi dari kuda F3. Kembalikan posisi dari sini. Nah, ini kuda D2, benteng A D8 ya. Suatu misal B4. Nah, ini bagus sekali ini B4. B4 itu mengharapkan putih mengharapkan kuda ke B7, gajah ke B2. Jadi perkembangannya putih sangat bagus sekali. Ya kan? Nah, ini harus adik-adik harus betul-betul paham ini ya. Padahal B4 itu salah ya. Kita ulangi lagi. B4 itu salah adik-adik junior, pecatur pemula. Apa langkahnya yang paling bagus untuk hitam? Untuk hitam langsung aja kuda ke D5. Jadi B-nya itu ngancam kuda ke A5 tapi tambah diancam sama kuda D5. Kalau suatu misal B kali A5 ya langsung kalah, kena kuda ke C3, menteri E1 berkembang semua buahnya, benteng FE8. Ya kan? Jadi buahnya sangat bagus sekali. Kuda E4 ya kuda kali E4. Dengan ancaman gajah ke H2 atau apa kan gitu. Jadi suatu misal gajah ke B2 ya C5. Terus langkahnya cukup bagus sekali untuk hitam ya. Jadi buahnya berkembang semua ini. Paham ya kalau B4 langkahnya seperti itu ya. Suatu misal dia tidak makan. Tidak makan kuda,
dia gajah ke B2 langsung. Ya tetap makanya pakai gajah, jangan pakai kuda. Gajah kali B4. Gajah kali B4 ini suatu misal tidak dimakan. Suatu misal kalau kuda kali B4, ya kuda kali B4 ngancam C2, benteng ke C1, kuda kali A2 dan hancur, ya kan, posisinya hancur. Suatu misal C3, ya kuda ke C2, benteng ke C1, menteri ke F4 dan langsung kalah putih, ya, paham ya. Jadi kalau dimakan makanya pakai gajah. Posisi dikasihkan B4-nya makan pakai gajah. Suatu misal benteng ke C1 dulu, ya langsung aja gajah kali D2, menteri kali D2, kuda ke C4. Jalan menterinya ke E1, ya gajah kali D3, dan gajahnya kan yang di B2 itu, ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita bahaskan lagi variasi yang menteri F3 ya. Oke, saya bahaskan menteri yang F3. Saya kembalikan posisi dari menteri F3. Jadi variasi Coleman. Saya kembalikan ke menteri F3. Ini putih serangan variasi Coleman. Ya. Apa jawabannya? Hitam yang paling bagus. Adik-adik junior catur pemula diperhatikan, langkahnya yang paling bagus benteng ke B8. Jadi disuruh mengambil keputusan putih antara gajah makan atau gajah lari, kan gitu. Suatu misal gajah lari ke A4, ya langsung benteng ke B4, suruh mengambil keputusan. Kalau gajah kali C6, kuda kali C6, menteri kali C6, langsung gajah D7. Tidak dikasih tempo. Putih, ya. Menteri ke C3, H6, kuda ke F3, benteng ke E4. Jadi tidak bisa rokade. Bangunannya putih ini sudah tidak bisa rokade, dan hitam tentunya menang perkembangan, ya. Paham ya? Kalau gajah A4 cara ngukumnya seperti itu. Kalau turun, ya, saya kembalikan posisi dari menteri F3 tadi. Dia disuruh mengambil keputusan. Kalau gajah D3, cara ngukumnya gimana? Kalau gajah A4 kan sudah benteng B4. Kalau gajah D3, H3, kuda ke E4, kuda kali E4, gajah kali E4, gajah E7. Rokade, tidak makan dulu misalkan. Sama-sama rokade. Gajah kali C6, kuda kali C6, menteri kali C6, benteng ke B6. Menteri C3 ngancam pion tidak dihiraukan. Jadi supaya malah disuruh makan. Menteri ke kali ke E5 malah disuruh makan. Dia tetap melancarkan benteng G6. Jadi petak G2-nya aja langsung diincar. Suatu misal F3, ya langsung ditrombol gajah ke H3, menyerang petak G2. Kalau G3 nggak mungkin, gajah F1 kena bentengnya, benteng ke F2, gajah ke H4. Ya kan? Kalau suatu misal apa ini? G3 ya dimakan terus sama gajah. Kalau benteng ke E2, ya menteri ke G5, langsung dihajar terus G2-nya, ya. Suatu misal tadi G3, ya langsung dimakan aja. Dimakan pakai pion, ya menteri ke H4. Intinya langsung ke G3 dan seterusnya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari menteri F3 Raja benteng B8, ya. Menteri F3 langsung benteng B8. Suatu misal langsung gajah kali C6, ya kuda kali C6, menteri kali C6. Nah, ini jangan salah nutup. Kalau gajah D7,
bagusan putih kena menteri C4 ya, paham ya adik-adik junior. Jadi langkah yang terbaik untuk hitam ini kuda ke D7 ya. Diingat-ingat ya. Jadi pas menteri kali C6 itu jangan gajah karena bentengnya masih di bawah kan. Nah, kalau gajah D7 nanti ada menteri C4 ya. Paham ya? Jadi langkahnya kuda nutup ke D7, menterinya ngancam kuda ke G5 ya. Nah, suatu misal kuda E4 mau ngecek di D6 didahului sama benteng ke B6 ya. Nah, benteng B6 ini langkahnya apa? Putih. Misalkan putih melangkahkan menteri C3. Menteri C3. Ya, tadi ada 3 variasi ya, menteri C3, menteri A4, menteri D5 ya. Kalau menteri C3 langkahnya yang paling bagus F5 ini ya. Jadi junior catur pemula langkahnya F5, kuda G3 langsung gajah ke C5. Kalau kuda kali F5 ya tinggal rokade, berarti kan bentengnya ngancam di F2 kan, benteng F8. Langsung ditinggal rokade aja, unggul ya. Hitam langsung unggul. Suatu misal rokade ya gajah B7 ya. Kalau suatu misal dia ngambil berani kan setelah rokade misalkan, setelah rokade dia berani ngambil ya, langsung benteng ke G6, kuda G3 tekan terus menteri ke A8. Nah, itu diingat-ingat cara ngajarnya G2 itu di situ ya kan. Jadi kalau benteng E1 langsung 00 ya kan. Kalau langsung ngancam peta F2 kan. Kalau menteri D3 ya benteng kali F2 dan seterusnya ya. Paham ya. Jadi kalau benteng E1 langsung 00. Saya ulangi kembali posisi dari awal. Kalau menteri C4 nggak bisa 00 karena sudah dijaga ya, langsung aja gajah kali G2. Kalau benteng E1 baru benteng ke F8, tidak perlu rokade, tapi kan ngecek di gajah F2 tujuannya. Kalau dia D4 baru ditarik gajah H3 ya, itu yang tidak dihitung sama putih. Langsung kan ancamannya menteri ke G2 checkmate. Apa obatnya? Nggak ada. Kalau dia D5 ya gajah kali F2 ya, kalah satu benteng, kalah pastinya ya kan. Paham ya? Kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari kuda E4 lagi ya, kuda E4 ya, posisi dari kuda E4. Nah, kuda E4 langkahnya suatu misal benteng B6 kan, benteng B6 kalau menteri A4 ya ini tambah lebih enak lagi. Kalau menteri A4 langkahnya langsung aja benteng ke B4, dapat kuda 1. Pasti balik lagi kan, menteri C6 baru gajah ke B7. Kalau lari menteri kan kena kuda, otomatis dikasihkan kuda ke D6. Cek kan, makan, gajah kali D6, menteri kali D6, tempo dulu benteng ke D4. Cara ngukumnya seperti itu ya, adik-adik junior. Otomatis tidak ada jalan, antara cuma satu jalannya, menteri ke A3. Baru gajah ke kali G2. Benteng G1, baru benteng ke E4. Otomatis raja D1, menteri G5, dan seterusnya ya. Paham ya? Kalau menteri A4 cara hukumnya seperti itu ya. Oke, kalau sudah paham, tak kembalikan posisi dari kuda E4 dulu. Kuda E4 dulu sini. Sekarang kuda E4 benteng B6. Menteri A4 sudah. Menteri C3 sudah. Sekarang menteri D5. Nah, kalau menteri D5 gimana cara ngukumnya? Adik-adik junior, catur pemula, tentunya langsung aja gajah ke B7. Menteri D3 langsung menteri ke H4 ancam. Kalau kuda G3 gajah kali G2 dirusak susunan sapraja kan. Kuda B C3 F5 tetap ya kan. Langkahnya tetap F5, kuda G3 tidak usah makan gajah G2 dulu, jadi dikembangkan gajah ke C5 yang paling bagus ya.
Kalau suatu misal dia rokade ya langsung benteng H6. Ya kan? Kalau H3 kombinasi gajah kali G2. Tembus kan? Nah, tentunya adik-adik bisa sendiri, diteruskan sendiri ini. Langkahnya apa? Gajah kali G2, ya kan? Suatu misal dimakan, ya langsung aja dimakan menteri kali H3. Raja F3 ya menteri ke G4. Raja ke G2 baru F4. Ya kan? Menteri D5 F3 dan seterusnya kan. Raja G1 menteri kali G3. Ya kan? Menteri kali F3 ya benteng ke H2 dan dipastikan kalah ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, tak teruskan lagi yang kuda menteri D5 ini. Menteri D5 terus langkahnya kembalikan posisi dari awal dulu. Ini tentunya langkahnya kuda E4 benteng B6 ya. Menteri C3. Menteri C3 langsung ke F5 yang paling bagus ya tadi. Kuda E4 saya kembalikan kuda E4, kuda ke G3 ya kan. F5 kuda ke G3, gajah C5. Jadi kudanya makan langsung rokade tadi kan begitu ya. Sekarang langkahnya rokade dulu, baru gajah ke B7. Kalau D3 langsung menteri ke F6 ya, langkahnya gitu. Jadi suatu misal dia A3 ya langsung kalah kena menteri C6 kan, enggak terasa kan, ngancam ke G2 enggak bisa dicegah sama F3 ya. Paham ya adik-adik junior? Jadi langkahnya aneh sekali kan. Jadi pas pada saat posisi kuda E4 tetap benteng B6, menteri C3, F5 ya. F5 langsung kuda ke G3, gajah ke C5. Jadi kalau kuda kali F5 rokade, nggak mungkin. Dia rokade dulu. Gajah B7. Kalau benteng kali kuda kali F5 bentengnya ke G6. Kan sudah kita bahas kan, kuda kali F5 benteng ke G6. Sudah kita bahas, ya kan? Sekarang dia D3 menteri ke F6. Kalau A3 menteri C6. Kalau suatu misal raja ke H1 ya H5 langkah yang paling bagus. Dan tujuannya misalkan suatu misal A3 ya H4, kuda E2 ya H3 dan seterusnya. Dan dipastikan hitam kalah ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, pas pada saat posisi kuda ke mana itu? Kuda ke G5, langkahnya D3 ya. Oke ya. Jadi kuda E4 sudah, kuda F3 sekarang ya. Kuda E4 sudah, sekarang kuda F3. Saya kembalikan posisi dari awal. Kuda ke F3, larinya kuda ini tadi ke E4 sudah kita bahas. Sekarang kuda ke F3. Kalau kuda F3 gimana langkahnya hitam selanjutnya? Langkah yang terbaik untuk hitam gajah ke C5. Jadi mengantisipasi memancing kuda kali E5 juga kan. Kalau kuda kali E5 ya langsung benteng ke B6. Kalau suatu misal menteri ke A4 ya langsung rokade. Dan perkembangannya cukup bagus untuk hitam. Gajahnya 2 hidup semua ya, tinggal putih cuma jalan menteri aja, tentunya pasti ya hancur ya kan. Perwiranya 4 ini walaupun katakanlah kalah pion 3, tapi kalau buahnya kayak begini ya tentu bagusan hitam ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham tak kembalikan kuda ke F3 dulu. Suatu misal kuda F3 gajah C5, dia D3 ya langsung rokade aja, rokade
Suatu misal dia C3, langsung gajah B7. Kalau C3 lah ya, gajah C7, menteri ke 4 langsung kombi, gajah kali F2. Caranya ngukum gitu adik-adik junior, catur pemula. Raja kali F2, kuda C5. Menteri C2 diancam kuda ke D3, cek. Kuda ke D3 ini apa langkahnya? Kalau suatu misal Raja G1 ya tentunya kena Menteri B6, ya kan? Raja ke F1 ya gajah ke A6 dan dipastikan unggul hitam, ya. Perkembangannya bagus sekali dan tentunya perwira balik, ya kan? Tuh. Suatu misal apa? Waktu dicek naik kemana ya nggak bisa. Suatu misal dicek naik ke G3 tadi, ya kan? Suatu misal raja ke G3, tinggal aja langsung E4, kuda D4, menteri D6, raja ke H3, F5, dan dipastikan kalah. Dan tinggal langkah F4, gajah ke C8, dan kalah, ya. Paham ya, cara ngukumnya seperti gitu. Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari kuda F3 lagi ya. Cara menghukumnya kuda F3 seperti itu. Dan masih ada lagi kuda F3, gajah C5, D3, ya kan, 00. 00, suatu misal apa ini? Gajah G5. Gajah G5 gini. Tambah ngasih peluang hitam karena bentengnya kan masih ngancam di B2 kan, menteri ke E8, B3, gajah B7, menteri ke A4, ya langsung E4, langsung itu. Kalau ndak makan ya dimakan sendiri, ya kan. Kalau makan ya makan gajah kali E4, jangan diadu menteri, ya pasti unggul, ya kan. Dan diteruskan sendiri ya, tentunya bisa. Adik-adik junior, apa langkahnya? Kan nggak ada ya. Saya kembalikan posisi dari awal lagi kalau sudah paham. Kuda F3, gajah C5, ya. Apa ini? Kalau gajah C5, langkahnya D3, rokade, misalkan D3, rokade. Gajah G5 sudah, ya kan. Sekarang kuda BD2, ya benteng ke B4. Kalau dia A3 ya menterinya kena kan, gajah ke B7. Tujuan benteng B4 itu untuk menyembelih menteri kan, ya. Kalau A3 itu ya, suatu misal saya kembalikan posisi dari awal, kuda F3, gajah C5 D3, misalkan rokade, ya nggak menolong juga karena gajah B7, ya kan. Menteri A4, gajah kali F3, ya kan. Sebentar ya, jadi suatu misal D3, rokade, ya kan. Suatu misal A3 begini, ya gajah ke B3. Kalau menteri ke A4 ya langsung gajah kali F3, G kali F3, E4, ya. Cara ngukumnya seperti itu aja, langsung kalah. Jadi kalau D kali E4 langsung menteri ke H4, benteng ke F1 ya kuda ke E5. Jadi terus beruntun serangannya ya. Jadi buahnya hidup semua, buahnya hitam ya. Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari semula. Jadi dari kuda ke sebelum ke F3 ya, dari kudanya masih di G5.
ya. Nah, ini posisi gini, dia jalan apa? Suatu misal dia jalan D3. Nah, suatu misal jalan D3. Nah, tadi kan kuda ke F3 sudah, kuda E4 sudah, ya kan? Sekarang D3. Kalau D3 ya dikembangkan, gajah ke E7 tetap. Kuda E4 tetap benteng ke B6. Menteri A4 F5 tetap ya. Suatu misal kuda ke G3 ya rokade langsung. Rokade langsung gini. Menteri kali A7 blunder. Bisa kesembelih menteri ini. Karena ada F4, kuda ke E4, benteng ke A6, menyembelih menteri. Ya kan? Jadi langkahnya itu sangat bagus sekali serangannya. Jadi kalau mengambil pion 2 hitam tadi, C6 dan pengorbanan yang dari awal tadi ya keterbelakangan perkembangan tentunya putih ya. Paham ya? Oke, saya kembalikan posisi dari D3. D3 gini, gajah E7. Suatu misal kuda F3, balik sini, balik kuda F3 gini. Langkahnya rokade, ya kan? Kuda BD2, kuda ke C5. Jadi tujuannya kuda C5 ini tentunya menyembelih menteri gajah B7. Suatu misal rokade ya gajah B7, menterinya otomatis jatuh ke B5 gajah kali F3 dan menang, ya kan? Kuda C5 sangat bagus sekali langkahnya. Posisi gini kuda B D7 ya langsung dikasihkan kuda C5. Suatu misal kuda kali E5 ya tetap gajah ke B7, menteri ke B5 ya gajah ke G2 dan dipastikan menang hitam ya. Jadi paham ya. Jadi serangan variasi Coleman pembukaan 2 kuda ini nantinya akan saya kasih contoh-contoh partai yang kuda A5 dan gajah menteri F3 ya. Oke, kalau sudah paham, demikian opening dari kami. Semoga bermanfaat untuk adik-adik junior pembelaan 2 kuda. Dan tentunya dicoba main, latihan, difokuskan cara menghukumnya itu seperti itu. Oke, kalau senang dengan pembukaan 2 kuda ini silahkan subscribe, like, komen. Kalau bingung tulis komentar, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.